Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tri Aji Kaji Official. Dan bagaimana baraya di luar sana kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan meneruskan cerita dengan judul Pendakian Terlarang. Di cerita kemarin itu baru part satunya, dan di video sekarang saya akan menceritakan part 2-nya. Jadi untuk baraya yang belum mendengarkan part satunya, nanti saya akan mencantumkan linknya di description. Dan jangan berlama-lama, simak dan dengarkan kisah dari pendakian mistis dengan judul Pendakian Terlarang. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tapi pikiranku mulai gak enak karena saya khawatir nanti kalau saya dan Doni tidur, terus dia diam-diam masuk ke tenda Farah dan Zara, kan bahaya. Orang kita baru kenal juga sama si Imam, jadi belum tahu siapa dia sebenarnya. Akhirnya saya, Imam dan Doni tetap di luar tenda, dan saya bilang sama Imam, "Aku di sini aja mas, di dalam dingin, mending di sini hangat sambil jagain api biar tetap nyala." Akhirnya karena kecapean, saya dan Doni ketiduran di matras samping api unggun. Waktu pun berlalu. Cahaya matahari terbit yang langsung ke arah wajah saya membuat saya terbangun seketika dan membangunkan teman-teman untuk bersama-sama melihat indahnya sunrise dari gunung ini. Setelah sunrise, tanpa memikirkan di mana keberadaan Imam, kami pun melanjutkan istirahat kami karena badan masih terasa lelah sekali. Saya terbangun sekitar pukul 9.00 karena Farah membangunkan saya dan bertanya keberadaan Zara. Saya sontak membangunkan Doni dan mengajak mencari Imam dan Zara. Doni yang awalnya tidak mau ikut membantu, akhirnya mau setelah kupaksa. Karena bagaimanapun juga, Imam juga menjadi tanggung jawab kami jika sampai terjadi apa-apa. Karena kita berangkatnya sama-sama, apalagi dengan Zara. Jika sampai terjadi apa-apa, kita pasti bakal dituntut oleh keluarganya. Dan tidak menutup kemungkinan pasti keluarga Zara akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Setelah mondar-mandir belum juga ketemu, akhirnya kami tanya pendaki lain tentang hilangnya teman kami itu. Iya betul, akhirnya kami duduk lemas setelah mendengar jawaban pendaki lain bahwa setahu mereka kami cuma berempat, tidak berlima. Astaga, pikiran saya waktu itu sudah pasrah. Takut campur jadi satu. Kalau memang Imam itu setan, Zahra pasti dibawa ke alam lain. Di sela-sela Farah yang terus menangis, kami mencoba berpencar untuk mencari informasi dari pendaki lainnya. Akhirnya jawabannya pun sama. Setahu pendaki lain, kami memang cuma berempat. Di puncak memang ada sekitar 6-7 tenda yang berdiri, dan tenda saya berada lumayan di tengah-tengah. Jadi pendaki lain dengan yakin bila kita cuman berempat dari awal. Kita cerita soal ciri-ciri detail, sampai waktu Farah kemarin malam teriak pun mereka bilang, "Masnya cuma berempat mas, saya tahu dari awal. Mas datang dan nyapa saya kemarin.
Saya tahu kalau Mas cuma berempat. Saya juga sering ngeliatin aktivitas Mas di tenda Masnya kok. Kan ceweknya cantik-cantik. Jadi kita liatin dari kemarin. Dan itu kalian memang cuma berempat, Mas. Tutur pendaki lain. Di tengah keputusasaan kami, saya coba menghampiri Farah, yang kurasa dia paling dekat dengan Zara. Mencoba bertanya detail hilangnya Zara, barangkali kemarin Zara ngomong hal aneh atau semacamnya. Tadi pagi habis lihat sunrise, aku langsung diajak tidur lagi sama Zara. Dia gak bilang apa-apa, cuma bilang badanku agak lemas, kurang tidur, tutur Farah di sela-sela tangisannya yang semakin kencang. Itu tapi tas sama barang-barang dia masih ada apa enggak, sahutku. Gak ada ucap Farah sambil melihat barang-barang Zara yang tidak ada. Wah, ini pasti dia sudah turun. Aku harap-harap cemas. Ya, mungkin cuma itu kali ya harapan terbaik kami waktu itu. Meskipun kemungkinannya kecil, kami tetap berharap dia sudah turun duluan. Akhirnya kami putuskan untuk langsung turun seketika waktu itu. Di perjalanan turun kami semua cuma diam tertegun. Perasaan sudah tidak karuan. Pikiran menjadi kemana-mana. Perut lapar, tenggorokan kering, badan pegal pun sudah tidak terasa lagi. Sekitar jam 12 siang akhirnya kami sampai di pos peristirahatan. Dan betapa kagetnya kita ketika melihat Zara tiduran dengan santainya di samping batu. Sontak kami langsung menghampiri dan memarahinya. Kenapa dia turun duluan? Terlalu berbahaya karena dia juga baru pertama kali mendaki gunung ini. Kampret, maumu apa Kita semua cariin lu, malah turun sendirian, ninggalin kami. Gila lu, kata Doni dengan penuh emosi. Ya kamu kok tega, kita semua bingung, aku nangis terus anjir. Takut lu dibawa setan, saut Farah sambil memeluk Zara. Zara dengan wajah kebingungan coba bertanya balik kepada kami apa yang sebenarnya terjadi. Loh, maksudnya gimana? Kita kan turun sama-sama. Nah, kata lu gue suruh nunggu di sini, jawab Zara kebingungan sambil menunjuk ke arah Doni. Kata siapa? Orang lu udah gak ada dari tadi pagi, sahutku. Ya kan tadi pagi lu bangunin gua, lu ajak turun. Keburu panas. Gimana sih? Jawab Zara coba menjelaskan. Jadi menurut lu turun dengan kita, Ibu Doni. Lah, mau sama siapa lagi coba? Aneh kalian. Kan kata lu kita istirahat di pos peristirahatan aja. Di sana kagak panas. Ya udah kita turun. Nih gua baru bisa tidur bentar. Lu bangunin lagi. Rese lu ya, kata Zara seolah tidak terjadi apa-apa. Terus Imam mana? Sahut Doni. Lo kan dia sama kamu dari tadi, jawab Zara. Tanpa banyak omong lagi, langsung kita putuskan langsung turun. Di perjalanan Zara terus coba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan terus bertanya tentang keberadaan Imam. Tidak ada satupun yang menjawab pertanyaan Zara. Udah, jalan aja, nanti aja ngobrolnya. Kita masih di hutan loh, terang Farah dengan raut wajah ketakutan. Kami menuju pos pendaftaran dengan perasaan penasaran identitas Imam. Pasti dia kemarin juga registrasi toh. Kita bisa konfirmasi keberadaannya di pos registrasi saja, pikir kami. Sesampai di pos pendaftaran, kami semua syok dan kaget termasuk Zara. Ternyata memang tidak ada pendaki lain yang naik setelah kami. Apalagi katanya dia sendirian. Tentu tidak kami izinkan, Mas, tutur petugas loket.
Kami pun duduk lemas di pos pendaftaran sambil mengingat momen bersama imam. Kami baru sadar waktu cerita di pos peristirahatan. Dia bilang yang meninggal itu temannya. Padahal kejadian di Batu itu sudah lintas generasi. Terjadi sudah dulu sekali. Setelah saya coba ingat lebih dalam, dia cerita pada saya dan Doni bahwa dia jagain kita. Soalnya teman kita ada yang tidak suci. Setelah coba saya pikir maksud imam itu, saya coba tanya kepada Farah dan Zara. Apa ada yang datang bulan di antara kalian? Zara pun mengangguk dengan wajah penyesalan. Saya sontak langsung emosi. Orang sudah saya wanti-wanti kalau datang bulan gak usah ikut. Untung kita bisa pulang. Kalau tidak, bagaimana? Zara mengaku takut cerita karena penasaran dengan pengen ikut mendaki. Akhirnya dia merahasiakannya keadaannya. Akhir cerita, alhamdulillah kita pulang dengan selamat dan tetap memikirkan imam. Dia itu siapa sebenarnya? Terima kasih, semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran buat pendaki lain. Gunung adalah tempat suci. Hendaknya kita lebih mawas diri jika ingin mendaki ke tempat tersebut. Saya sarankan, jika datang bulan, jangan sekali-kali ikut dalam pendakian. Selain berimbas pada kesehatan, hal itu juga berpotensi mengundang makhluk halus mendatangi kita. Semua cerita ini nyata, real pengalaman pribadi kami.